Halo, selamat datang di kanal YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Lasmeri RM Girsang. Pada kali ini saya ingin sharing ya terkait bagaimana sih menulis atau mempersiapkan sebuah artikel jurnal. Jadi pada sesi ini, how to compose a journal article, ini hanya sekedar sharing. Jadi silahkan ya teman-teman nanti mungkin punya pendapat yang berbeda, it's okay ya. Ini sebagai sarana kita untuk berdiskusi gitu ya. Oke, kita lihat bahwa dalam sebuah penulisan jurnal ada beberapa hal yang harus diketahui oleh penulis, khususnya penulis pemula gitu ya. Untuk authors, please check the journal's requirements. Itu apa saja? Kita perhatikan skopnya. Tidak semua jurnal itu terbuka untuk semua topik. Jadi pastikan bahwa topik yang akan kita propose itu juga memenuhi skop dari si jurnal tersebut. Karena kalau tidak sesuai dengan skopnya, maka editor akan dengan mudah untuk reject tulisan kita ya. Kemudian perhatikan juga periodenya. Periode ini ya masing-masing jurnal punya kebijakan sendiri. Bisa saja dalam 1 tahun 2 kali atau 3 kali ya, atau ada juga yang monthly, setiap bulan ada penerbitan edisinya ya. Jadi kita punya waktu untuk mempersiapkan misalkan 1 tahun sebelumnya untuk bisa diterima dan bisa dipublish di 1 tahun kemudian. Nah kemudian yang paling penting juga adalah template. Nah kalau template ini sudah pasti gaya yang sudah ditetapkan oleh masing-masing jurnal. Kalau kita sudah melenceng dari template-nya, sama halnya dengan skop tadi ya, tulisan kita tidak akan dipertimbangkan. Karena bagi pengelola jurnal, template itu memang kan ditentukan untuk bisa mempermudah ya, dan itu menjadi ciri khas dari jurnal itu. Jadi template bukan hal yang sepele, sepertinya sepele, tapi itu juga menentukan bagaimana nanti secara administratif tulisan kita tuh sudah layak untuk dipertimbangkan untuk bisa di review ya. Lalu ada juga perhatikan untuk APC-nya. Artikel processing charge ini memang nanti ditujukan setelah tentunya tulisan kita diterima dan akan dipublish ya. Jadi ya kalau harga pasti akan beda-beda gitu ya. Apakah itu jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional bereputasi. Jadi semua informasi ini harusnya ada di website jurnal itu masing-masing. Silakan dicek-cek kembali supaya kita tidak terlewat gitu ya informasi di awal-awal ini, untuk bisa yakin tulisan kita akan masuk ke sana. Oke, lalu kita mulai masuk kepada konten dari jurnal itu sendiri. Secara umum ini adalah hal-hal yang pastinya ada di setiap jurnal, mulai dari abstrak, introduction, method, result, kadang-kadang result and discussion digabung ya. Lalu ada conclusion dan akan diakhiri dengan reference. Bahkan ada juga misalkan jurnal yang menyediakan misalnya acknowledgement, itu pun sebenarnya opsional ya, tidak wajib. Nah kita akan lihat bagaimana masing-masing konten opsional tadi kita bisa pahami. Nah ini ada salah satu artikel jurnal internasional bereputasi ya, The Modern Language Journal. Di artikel ini dengan judul terampil ya, penulis dengan sangat piawainya ya, bagus ya, memulai menyampaikan informasi yang dirangkum dalam abstrak. Kita tahu bahwa abstrak itu merupakan jendela pembuka lah untuk seluruh tulisan dalam satu tulisan yang sudah jadi gitu ya. Jadi di abstrak ini biasanya 250 sampai 300 kata ya, itu tergantung dari ketentuan si jurnal. Nah, kalau kita perhatikan sini, ini sudah dibagi-bagi nih, bahwa di abstrak ini tulisan kuning yang pertama itu kalimat-kalimat yang menonjolkan importance, pentingnya artikel ini. Nah kadang-kadang kita merasa penulis pokoknya saya pengen nulis aja gitu ya. Nah, tapi ternyata importance atau urgensi dari sebuah tulisan itu justru di awal disampaikan di bagian abstrak. Kenapa? Karena
ya kita nggak salah nulis. Tulisan ilmiah itu punya standar, lalu punya kepentingannya apa. Nah, di sini sebenarnya si penulis harus bisa mampu menyajikan sesuatu yang sangat informatif ya, supaya reader tuh nanti akan mengikuti bacaan selanjutnya. Nah, setelah importance yang tadi disampaikan, maka tentunya penelitian itu akan berangkat dari potential problem ataupun problem kalau memang sudah terjadi masalah. Nah, di kalimat selanjutnya, walaupun hanya satu kalimat yang diwarnai highlight merah muda tadi ini ya, itu sudah menunjukkan gap. Jadi kalaupun bagi saya topik ini begitu penting, namun ya ada kata however. Nah, ini di sini sudah mulai penulis mau menguatkan kenapa dia penting yang ini, karena ada masalah tadi ya. Nah, lalu selanjutnya tuh ada objektif yang di warna hijau. Tujuannya apa? Itu dijelaskan ya. Kemudian setelah itu metodenya seperti apa yang diwarnai biru. Nah, metode ini nanti kan dikembalikan ya kepada keinginan dari si penulis ya, untuk mengcapture sebuah fenomena, untuk menjelaskan sebuah realita, apakah dari pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, ini disebutkan. Nah, di bagian abstrak tidak terlalu banyak ya definisi metode yang dilakukan ya. Si penulis dalam hal ini dia cukup menyajikan kalimat in-depth semi-structured interviews, lalu kemudian juga menggunakan lens of self-determination theory sebagai metodenya. Lalu yang agak banyak di bagian abstrak adalah resultnya tadi ya, key findingsnya apa. Nah, di sini penulis yang sudah menguraikan bahkan sampai third ya, ketiga dari yang hasil penelitiannya seperti apa disajikannya ya. Dan ternyata sebuah abstrak yang baik tidak hanya ditutup dengan findings atau result ya. Yang di warna orange ini kita lihat bahwa penulis justru mau menyajikan implicationsnya apa. Jadi sebenarnya dalam sebuah penelitian yang baik, setelah penyelesaian masalah, maka penulis juga harus mampu gitu ya mensugesti, ini loh implikasi dari hasil penelitian yang saya lakukan ya, supaya juga bisa menginspirasi peneliti-peneliti lainnya. Oke, kita masuk ke bagian introduction. Introduction ini adalah bagian pendahulu ya. Bagian pendahulu itu sangat penting. Kalau kata orang nih, ada istilah first impression ya. Jadi impresi yang pertama itu harus bisa dibangun dari kalimat-kalimat di paragraf-paragraf awal ya. Coba kita bayangkan kalau kita mau menyajikan sebuah tulisannya panjang nih ya, tapi di awal itu kita kurang skillful untuk memberikan diksi, menggunakan kalimat yang efektif untuk bisa mempersuasi audiens kita. Nah, ini adalah hal yang sayang ya, karena reader itu akan merasa bisa ikut bagian dalam tulisan yang mau kita sajikan selanjutnya itu justru dari bagian introduction. Jadi introduction ini sangat penting karena pendahulu ini akan memuat hal-hal yang sifatnya informatif. Apa sih yang mau dilakukan, lalu buktinya apa, lalu mengapa harus dilakukan. Otomatis karena ini adalah tulisan ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan, maka apa dan mengapanya tadi ya, ontologinya itu justru juga harus diperkuat dengan literature review atau hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk itu sebenarnya untuk menulis bagian introduction, paragraf pertama ini sangat krusial ya. Tadi ya, the first impression itu sangat penting. Kalau tidak ya sudah, buyarlah itu readernya ya, mereka akan ninggalin tulisan kita. Nah, kalau kita tidak berhasil menarik perhatian reader, ya sudah, bagaimana tulisan kita selanjutnya akan dibaca. Jadi sangat penting untuk meningkat
melatih dan meningkatkan writing skill kita, terutama untuk menggambarkan, menjelaskan fenomena di bagian introduction. Nah, ini adalah contoh introduction salah satu artikel bereputasi internasional jurnalnya ya. Judulnya adalah Importance of Rural Bioenergy for Developing Countries. Nah, kita tahu nih skopnya apa, terjadi di mana gitu ya. Judulnya cukup singkat ya, tapi saya rasa ini juga walaupun singkat tapi dari judul bagi saya nih ya, saya udah dapat clue-nya nih. Dia mau ngomongin apa, objeknya apa, di mana gitu ya. Itu baru duga-dugaan saja. Nah, kita lihat bagaimana si penulis memulai kalimat pertamanya. Ya, more than half of the world's population living in rural areas still has no access to modern forms energy. Kalau kita lihat si penulis ini pintar ketika dia menyajikan rural areas, ya, daerah pedesaan ya, tapi tidak punya akses ya untuk memperoleh energi. Nah, kalau kita lihat kata no access ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Seperti paradoks gitu ya. Dia paradoks, banyak populasi tapi tetap kekurangan dalam hal akses. Nah, di sini penulisnya sudah berusaha untuk mengangkat masalah yang akan diteliti selanjutnya. Dan pintarnya penulis ini ya, dia tadi langsung di satu alinea pertama saja dia langsung bikin dia selipkan no access tadi. Nah, ini kan sebagai pembaca, kenapa ya? Nah, sudah ada pertanyaan, why? Kenapa dia begitu tajam? Penulis ini langsung menuliskan di kalimat pertama. Nah, ini bagus ini ya. Jadi dia sudah bisa mencoba untuk mengungkapkan realitas yang ada, langsung dia dia menyajikan datanya dengan kata no access. Nah, ini akan memancing pertanyaan dari readernya. Nah, kalau kita lihat tadi itu adalah paragraf pertama. Nah, setelah itu kan akan banyak tulisan untuk paragraf-paragraf selanjutnya. Lalu di akhir dari introduction itu sendiri juga harus ditutup dengan alasan gitu ya, tujuan. Jadi di sini setelah beberapa paragraf si penulis states juga the paper aims to, jadi bertujuan. Nah, jadi harus ada nih di awal pembuka introduction diawali dengan kalimat yang cukup menyentakkan gitu ya, karena dia mau menceritakan faktanya seperti apa dunia yang besar ini tapi masih tetap ada no access tadi. Lalu di akhir introduction dia tegaskan aims-nya apa, tujuannya apa. Nah, ini bagus nih untuk menceritakan memulai dan mengakhiri introduction. Nah, sebenarnya di lanjutan dari introduction tidak hanya kalimat pembuka kemudian beberapa alinea lalu ditutup dengan tujuan tadi ya. Karena kalau untuk penulisan artikel jurnal kan memang nanti di bagian introduksi juga akan diikuti dengan konsep ataupun teori yang akan digunakan ya, itu menjadi satu kesatuan. Oke, kita beralih ke konten selanjutnya yaitu metodologi. Di section metodologi ini penulis ya pasti akan langsung state ya bahwa realitas atau fenomena yang mau dia teliti itu berangkat dari pendekatan apa, apakah secara kualitatif atau secara kuantitatif. Nah, untuk bagian metodologi tentu akan dituliskan betul ya bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan mulai itu dalam pengumpulan data, memilah data, kemudian menginterpretasikan data, kemudian juga menganalisis data. Jadi semuanya harus dituliskan secara jelas gitu ya. Oke. Saya ambil salah satu contoh artikel yang pernah saya
berhasil disubmit gitu ya di salah satu jurnal nasional terakreditasi. Jadi di bagian metodologi ini saya sebutkan bahwa pengumpulan datanya adalah berdasarkan observasi, kemudian in-depth interview, ya, lalu menggunakan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Jadi untuk analisisnya pun disampaikan dengan menggunakan coding. Jadi banyak nih detail-detailnya yang harus ada di dalam metodologi. Walaupun memang bagi metodologi kan tidak terlalu panjang ya seperti bagian introduction tadi. Namun tetap harus ada kejelasan apa sih tahapan yang dilakukan oleh si peneliti untuk bisa nanti menghasilkan hasil penelitiannya. Nah ini dijelaskan secara kualitatif apa-apa saja yang dilakukan oleh peneliti ketika memproses data ya. Oke. Another section adalah result and discussion. Nah, kalau kita lihat dalam bagian hasil penelitian dan diskusi, maka baik secara kualitatif ataupun kuantitatif, penulis akan menyajikan data-data ya, data-data kualitatif ataupun data-data kuantitatif. Ada sebenarnya beberapa teknik untuk menuliskan hasil penelitian. Misalkan kalau dalam penelitian kuantitatif ya, karena dia bicara angka ya akan ada tabel-tabel gitu ya, lalu grafik ya sesuai dengan pendekatannya. Kalau kualitatif dia bisa juga men-summary ya, hasil wawancara terpenting, kemudian supaya dia lebih rapi, tidak hanya dalam bentuk kalimat ya atau alinea, tapi juga bisa dikelompokkan dalam kategori-kategori, disusun dalam tabel-tabel. Jadi sebaik mungkin penulis bisa melakukan penyajian data ini agar lebih lebih ringkas, kemudian lebih cepat dipahami oleh reader ya. Mungkin kalau misalnya tulisan-tulisan seperti yang tersaji di layar kita ini kan terlalu rame gitu ya, ada kata, ada angka, nanti bisa juga disusun sedemikian mungkin ya supaya lebih sistematis. Oke, yang terakhir, section terakhir adalah conclusion ya atau konklusi. Kesimpulan ini diharapkan tidak bertele-tele. Jadi memang harus menjawab research question. Kalau misalkan di bagian introduction tadi di awal misalkan hanya ada 2 research question, maka jawablah di bagian konklusi ini 2 research question ya. Kalau penelitian kualitatif biasanya kan dia tidak pakai penomoran nih, seperti itu ya. Jadi ya sama, tetap juga harus terjawab supaya kita bisa dianggap tulisan ini sudah selesai gitu ya. Bagian konklusi ini adalah bagian akhir dan menegaskan apa yang diperoleh dari hasil penelitian. Nah, saya rasa memang untuk menuliskan conclusion ini juga tidak terlalu banyak ya. Bagian ini bagian akhir dan paling sedikit. Nah, oleh karena itu saya harap teman-teman bisa mendapatkan sesuatu mungkin dari kanal saya ya, lalu silakan dipraktekkan dan yang pasti keep trying sampai kita bisa menyajikan sebuah tulisan yang baik, ilmiah, dan tentunya bermanfaat bagi siapapun yang membaca. Oke, selamat berlatih menulis. Terima kasih.